teman-teman, halo Miss Elisa, saya Jeremy. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang soal-soal yang ada di penilaian harian vektor. Untuk soal yang pertama adalah seseorang berjalan ke timur sejauh 80 meter, kemudian berbelok ke selatan dan berjalan sejauh 60 meter. Arah perpindahan orang tersebut adalah, jadi di sini akan aku bahas. Pertama-tama kita bikin garis dulu dengan arah vektor yang S pertama adalah 80 meter, sedangkan yang S kedua adalah 60 meter. Berarti di sini kita bikin garis dan ditanya tetanya. Di sini kita bisa bikin tan theta sama dengan depan bagi samping. Nah, dari gambar ini kita tahu kalau sisi yang depan itu adalah S2 dan sisi yang samping adalah S yang 1. Sehingga kita bisa bikin S2 dibagi S1. Selanjutnya tan theta sama dengan 60 dibagi 80. Di sini kita bisa sederhanain 60/80 nya jadi 3/4. Oke, karena ditanya tan theta berarti kita bikin theta sama dengan tan min 1 3/4. Di sini aku hitungnya pakai kalkulator dan hasilnya adalah 37 derajat. Jangan lupa kalau di soal dari timur ke selatan, jadi kita bikin timur ke selatan. Dan itulah jawabannya untuk yang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ini aku bacain dulu soalnya. Yang nomor 3 adalah dua vektor perpindahan sama besar yaitu S meter. Jika resultan kedua vektor perpindahan tersebut besarnya juga S meter, sudut antara kedua vektor tersebut adalah, kayak aku bahas, itu yang nomor 3. Kita bikin dulu resultan sama dengan akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2 kali V1 kali V2 dikali cos alfa. Ini kita tahu ini kan rumus aslinya. Di sini kita sebenarnya bisa rubah dari R jadi S sama dengan akar dari, tetap sama, V-nya diganti S jadi S1 kuadrat tambah S2 kuadrat tambah 2 kali S1 kali S2 kali cos alfa. Kan kita ada akarnya nih. Nah, ini kita tinggal hilangin aja akarnya, jadi kita bikin S kuadrat sama dengan akarnya hilang jadi S1 kuadrat plus S2 kuadrat plus 2 kali S1 dikali S2 dan dikali cos alfa. Berarti kita S kuadrat sama dengan S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat, berarti salah 2S kuadrat tambah 2 kali S1 kali S2 hasilnya 2S kuadrat dan dikali cos alfa. Di sini kita pindahin S kuadrat pindah ruas dikurang 2S kuadrat sama dengan 2S kuadrat dikali cos alfa. S kuadrat dikurang 2S kuadrat berarti hasilnya minus S kuadrat sama dengan 2S kuadrat kali cos alfa. Nah, kalau udah jadi gini berarti min S kuadrat dipindah ruas lagi dibagi 2S kuadrat sama dengan cos alfa. Min S kuadrat dibagi 2S kuadrat, S kuadratnya kita coret. Nah, ini kita dapat 1, yang di bawah dapat 2, berarti jadinya min setengah sama dengan cos alfa. Jadi kita tahu di sini kalau cos alfa sama dengan min setengah. Berarti cos alfa dengan cos min 1 min setengah. Ini aku hitung pakai kalkulator, hasilnya 120 derajat. Jadi jawabannya adalah 120 derajat. Nah, kita lanjut yang nomor 4. Nomor 4 soalnya aku bacain. Perhatikan dua buah vektor kecepatan berikut. Resultan kedua vektor tersebut adalah, diketahui di sini V1 dengan arah ke kiri yaitu 2 meter per second
dan V2 dengan arah ke kanan atas yaitu 4 meter per second dengan sudut derajatnya 60 derajat. Yang ditanya di sini kan resultan vektor. Oke, mari kita bahas. Untuk yang nomor 4. Pertama-tama kita bikin dulu garis koordinat gini, yang di atas kan kita Y dan yang di kanan berarti X. Karena di soal V2 4 meter. Oke, ini untuk garis yang V2 ini 60 derajat dan V1 yang ke kiri. Nah, kalau udah jadi gini, kita tulis S1X sama dengan min 2 berarti kan, karena dia arahnya ke kiri, sedangkan yang Y nya 0. Kalau S2X diketahui dia 4. Nah, ini kan sudutnya itu kan dekat, jadi kita pakai cos. Jadi 4 kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah, berarti 4 kali setengah, yaitu 2. Sedangkan untuk yang S2Y nya kita pakai sin, karena berjauhan. Jadi 4 kali sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat adalah 4 kali setengah akar 3. Jadi hasilnya 2 akar 3. Kalau udah jadi kayak gini, karena udah diketahui yang S1X sama S2Y nya, jadi kita cari resultannya. Pertama-tama kita cari resultan sumbu X dulu. Cara mencarinya adalah kita satuin dulu yang X nya bisa dijumlahin, jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0 meter per second. Sekarang kita cari yang resultan untuk sumbu Y nya. Kita jumlahin berarti 0 ditambah 2 akar 3. Hasilnya 2 akar 3 meter per second. Udah diketahui kan semua resultan sumbu X dan Y nya, jadi kita cari resultan akhir. Cara mencari resultan akhir itu rumusnya sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Jadi akar dari 0 meter second tambah 2 akar 3 kuadrat. Jadinya 2 akar 3 kuadrat. Nah, karena ini ada akar, ini ada pangkat, jadi habis akarnya. Jadi hasilnya 2 akar 3 meter per second. Dan inilah jawabannya untuk yang nomor 4. Sekarang kita akan lanjut yang nomor 12. Pertama-tama aku bacain dulu soalnya. Untuk yang nomor 12. Yang nomor 12 adalah di titik pusat diagonal persegi panjang di titik pusat diagonal persegi terdapat 4 vektor gaya seperti pada gambar berikut. Besar masing-masing vektor F1 sama 4 Newton, F2 sama 1 Newton, F3 sama 1 Newton, dan F4 sama dengan 4 Newton. Yang ditanya adalah resultan 4 vektor tersebut adalah, oke, kita akan bahas yang nomor 12. Pertama-tama kita bikin dulu karena di soalnya ada persegi dan dia ada 4 diagonal ini. Kita gambar dulu. Nah, yang di kiri atas itu F1, itu F2, F3, dan yang terakhir F4. Nah, kan di sini berarti kayak gini kan, berarti 90 derajat dua-duanya. Karena ini semua searah, jadi kita bisa bikin langsung F1 dikurang F3 sama dengan, karena diketahui 4 kurang 1 sama dengan 3 Newton. Nah, F4 kurang F2 juga sama, dan 4 kurang 1 sama 3 Newton. Kita bisa ngelakuin ini karena searah dua-duanya. Nah, maka gambarnya kan jadi gini. Ini 3 Newton, yang di bawah juga 3 Newton. Nah, di sini kita tengah-tengah cari R-nya, resultan. Jadi resultannya sama dengan akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat. Ini kita pakai rumus yang tadi. Berarti 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dengan 3 kuadrat itu 9 dan 18
dengan akar 9 kali 2, 3 akar 2. Jadi resultannya 3 akar 2, dan jangan lupa arah sumbu X ke kiri, jadi dia minus. Itulah pembahasan untuk soal pH vektor fisika. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.